Bruh. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Seperti biasa, saya akan membuat tentang sistem informasi yang berbau tentang rumah sakit. Jadi, menurut kalian itu seperti apa sih sistem informasi di rumah sakit, dan juga arsitekturnya atau penggambaran database-nya seperti apa, dan juga memasukkan atau record sebuah tabel. Sebuah tabel itu gimana sih? Kita lihat sini. Kita bukan buat step by step-nya, jadi kita istilah selanjutnya adalah use and plus. Jadi kita harus persiapkan dulu apa itu dilakukan sekarang. Jadi langkah pertama kita akan buat sebuah arsitekturnya, sebuah arsitektur database-nya ini. Jadi arsitekturnya ini, habis itu kita akan buat sebuah database, terus kita akan buat tabel, kemudian kita lakukan insert, delete, atau update. Ya, insert, delete, atau update pada tabel. Jadi caranya seperti apa nanti akan saya tunjukkan. Lalu arsitekturnya, untuk arsitekturnya akan lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih dalam lagi tentang bagaimana sih kok arsitekturnya atau penggambarannya seperti ini. Kita akan cari tahu sama-sama. Oke, kali ini akan saya jelaskan tentang arsitektur dari sebuah database-nya. Jadi arsitektur atau penggambarannya. Yang pertama kita akan membuat sebuah adminnya dulu, di mana adminnya itu terdiri dari ID admin, nama admin, email, dan password. Jadi maksudnya adminnya itu kita sebagai yang utama, yang pertama. Ya, yang pertama. Kita masuk dulu setelah admin. Setelah admin ini kemudian ke dokter. Ya, ke dokter itu isinya apa? Jadi isinya berkaitan dengan dokternya itu sendiri. Jadi misal saya masukkan namanya ini, dan ini namanya siapa, emailnya apa, tempat tanggal lahirnya di mana, alamatnya, dan juga gender. Pasien pun juga sama, jadi istilahnya itu adalah pendaftaran. Oke, lalu ada tangan ini, jadi anggapannya itu dia merupakan sebuah, ini ada satu N, ada satu N juga. NN itu maksudnya ada kriminalitas, maksudnya ada one to many, ada one to many to many, dan lain sebagainya. Tangani di sini adalah hubungannya. Jadi dokter, pasien, dan juga admin ini hubungannya apa? Hubungannya dalam bentuk tangani. Tangani dokter, pasien, dan juga admin, nanti ada keluar sebuah tanggal periksa. Tanggal periksanya ini isinya apa? Saya zoom in dulu aja. Jadi tanggal periksanya ini adalah ketika dia masuk tanggal berapa, terus jam berapa dia dirawat, itu ini adalah tanggal periksa. Tanggal periksa nanti setelah ada dokter, pasien, ada hubungannya dengan kelola. Jadi kelola ini membentuk sebuah tabel, yaitu rekam medis. Rekam medisnya ini ada rekam medis, anamnesisnya adalah penyakitnya, atau penyakitnya, hasil periksa, diagnosis, tindakan, resep, dan juga catatan. Seperti itu. Oke, jadi kita akan buat sebuah database-nya, yaitu caranya kita buat grade, mau nulis huruf besar semua atau huruf kecil semua, itu terserah kalian. Jadi maunya gimana. Grade itu adalah, ya baca di sini, buat sebuah database, namanya db underscore misal rumah sakit. DBRS-nya ini adalah rumah sakitnya. Kalau itu kita klik go. Go ini sebagai apa ya? Istilahnya itu adalah jembatan. Setelah itu, ketika kalian mau mengeksekusi sebuah database, kita blok yang di sini, blok yang sini, yang di nomor 2 sampai ke atas.
Cara execute-nya ada dua cara, menggunakan shortcut atau langsung. Execute-nya pencet yang ini, yang ada tanda serunya, F5, atau pencetnya adalah Alt X. Isinya adalah, saya pikir karena memang gak lama soalnya, comment complete successfully. Maksudnya adalah database-nya ini kita sudah buat database cara. Nah, kita ngecek apakah database-nya ini ada atau tidak dengan cara kita merefresh di object explorer-nya. Refresh, expand atau tanda tambah ini database-nya. Ini karena tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Nah, setelah ini ada dbrs underscore rs ini, kita sudah membuat database-nya. Database rs-nya, rumah sakitnya. Untuk mengecek apakah sebuah database itu bisa digunakan, kita tinggal menggunakan use db underscore rs. Let's go. Ini go-nya ini sebetulnya mau dikasih go, mau enggak ya terserah. Sama aja. Pencet juga sama LTX. Comment complete successfully. Maksudnya adalah kita bisa menggunakan DBRS-nya ini. Kita tahu bagaimana DBRS-nya ini bisa digunakan atau enggak, dilihat dari sini. Available databases-nya. Expanding database-nya, banyak sekali database-nya yang saya buat. Nah, ini adalah database-nya. Nah, ini DBRS. Cara setelah itu kita akan buat sebuah tabel. Membuat sebuah tabel ya. Buat sebuah tabel ini ya simple. Kita tinggal menggunakan create table. Misalnya nama tabelnya apa? Admin. Atau tulis tbl admin. Ya. Tbl admin. Huruf buka kurung tutup, enter 2 kali, masuk. Lalu adminnya itu isinya apa? Kalau kalian lupa tambah tabelnya apa, silakan dicek di sini. Ini ada. Nah, ini adalah tabelnya, database-nya admin. Tabelnya admin. Jadi ada ID admin. Nah, ID admin. Kita kasih misalkan aja Fajar ya. Fajar. Rank size-nya misal 20. Lalu kita kasih primary key, jangan lupa. Karena primary key ini adalah kunci utama. Oh ya, saya lupa ngomongin di MySQL ini atau Microsoft SQL Server Management Studio ini ada dua kunci. Yang pertama kunci utama atau primary key. Yang kedua adalah foreign key. Foreign key itu adalah istilahnya ya, foreign key itu kunci asing. Kenapa kunci asing? Karena dia menghubungkan satu tabel dengan tabel lain. Jadi istilahnya ya seperti ini katanya. Nah, ini kita zoom lagi lebih dekat. Ini ada admin, ke ini tanggal periksanya, ditanganinya ini ada tanggal periksa, ada di dokter, soalnya di dokter, nama pasien, terus ada alamatnya di mana, nomor KTP-nya berapa, begitu. Ini adalah tangani, jadi ada foreign key-nya rupanya. Nah, ini yang bintang 1 ini adalah primary key. Yang foreign key-nya yang mana? Nanti akan saya jelaskan. Foreign key-nya yang mana? Foreign key-nya ada di foreign key-nya ada di sini. Ini adalah tabel-tabelnya, tapi kita belum isi.
ini ada tabelnya, tabel admin, tabel dokter, tabel pasien, tabel rekam medis. Nah, nomor rekam medisnya di sini. Ini adalah tabel foreign key. Nah, ya bintang 2 ini. Oke. Kita kembali lagi ke SQL. Jadi kita membuat ID adminnya. Varchar tipe datanya adalah varchar. Line size-nya 20. Primary key, jangan lupa. Terus ada nama admin. Kalau kelupaan tuh bisa dilihat. Varchar saya kasih 50. Saya kasih not 0. Not 0 ini anggapannya kita ngisi. Gitu. Ya, kita ngisi nama adminnya. Misal terus ada lagi email. Varchar, saya kasih 100. Not 0. Ini bukan, kalau tabel ini nggak ada foreign key loh ya. Di sini tabel admin nggak ada foreign key. Varchar, misal 50. Not 0. Nah, seperti ini. Kita cek blok. Ini cara ngecek execute SQL-nya dalam blok pada line yang kita inginkan atau baris yang kita inginkan dengan cara blok ini sampai tabel. Kemudian kita LTX atau FNF5. Setelah itu kita refresh. Kita cek database-nya. Memang database memang agak lama karena backlog juga mempengaruhi juga. Kita cek table. DBO table admin. DBO ini ada database objeknya. Jadi kolom, kita klik kolom. Nah, ini adalah kolomnya. Nah, ini. Primary key varchar not null. Ini otomatis kalau primary key. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel. Namanya adalah tabel dokter. Tabel TBL dokter aja dah. Tabel dokter. Kita kasih edit doc. Misalkan varchar samakan dengan tabel adminnya. Hanya saja yang berbeda adalah isiannya. Ini memang agak banyak. Bisa varchar 50, kasih 0. Kasih koma loh ya, jangan dikasih koma. TTL kita kasih, ya TTL sudah. Jawaban varchar saya kasih size-nya 50 aja. Terus ada lagi gender, misal varchar 30. Jangan 30 dah, 20 dah. Coba dikit untuk gender. Alamat varchar juga misal 50. Memang agak banyak, tetapi isiannya wah, ini isiannya banyak banget sih. Email kita kasih apa ya? Misalnya kita kasih 100. Bedanya varchar dengan integer. Varchar itu jadi misal kita inputkan sebuah angka ya. Kita inputkan sebuah angka. Misal saya mau kasih 031. Kalau integer, int ini adalah integer, nolnya tidak dianggap, jadi langsung ke nolnya tidak dianggap, jadi langsung ke 31. Ya, 31. Kalau varchar 031-nya ini dianggap. Jadi hati-hati ketika memasukkan sebuah tabel. Kalau kita masukkan menggunakan angka 0 depannya, itu gunakan varchar. Tapi kalau nggak menggunakan angka 0-nya, gunakan integer. Kita kembali lagi ke database, ke SQL. Password varchar kita 50. Kita execute juga.
kita refresh, database-nya kita expand, DBRS, tabel dokter, kita cek kolomnya, bukan key-nya ya, kolom. Seperti ini kolomnya. Oke. Tipe selanjutnya, kita ini yang cukup tricky. Cukup tricky-nya kenapa? Karena biasanya ada yang melakukan kesalahan ketika ini sudah buat, admin sudah buat, dokter langsung buat, kita langsung ketangani tanpa memikirkan yang di sisi kanannya ini. Jadi kita fokusnya di sisi kiri aja. Itu salah besar, karena kiri dan kanan kita isi dulu. Setelah itu kita buat foreign key-nya, kunci penghubung istilahnya. Di pasien dapat tangani. Kita cek kita buat pasien dan juga rekam medisnya. Misal kalau misal ini langsung mau auto increment, kalau auto increment ada, tapi kita fokus di sini adalah SQL. Kalau auto increment itu ada menggunakan identity. Identity diikuti awalan adalah 1 dan diikuti dengan akhiran. Jadi maksudnya gini, identity-nya ini adalah dia mengembalikan sebuah integer, awalnya 1, dia akan menambah sebesar 1 kali. Jadi, maksudnya tipenya, kalau misal saya mau ganti A ya, A otomatis tambah 1, jadi A langsung ke B, langsung ke C, dan kawan-kawan, seperti itu. Kalau identity, kalau sum atau MariaDB, XIMPP, itu menggunakan auto increment, AI. Itu kita fokus ke SQL, kita tambah nama pasien, baca misal 50 0, terus kita akan membuat sebuah TTL juga. TTL-nya caranya cepat, tinggal copy paste sini, edit. Nah, di under alamat email sama copy, lalu paste sini, kita kasih password, nomor KTP. Nah, nomor KTP di sini karena angkanya misalnya 3578 itu menggunakan integer, not null. Nah, seperti itu. Setelah itu kita blok bersama. Comment complete successfully, kita drag kanan, database, table, SQL pasien, volume, sama integer, not null. Setelah itu ada rekan medis, bagus, rekam underscore medis. Terus kita juga ada nomor underscore RM. Nomor RM ini adalah rekam medis. Terus ada anamnesis. Saya kasih voucher. Anamnesis ya, hasil periksa. Kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah ya mohon perbaiki. Dan juga nanti ada subtitlenya juga tentang anamnesis itu apa, dan saya kasih juga. Misal saya kasih pasar 100, not null, diagnosis, pasar 50 not null. So,
Oke. Terus tindakan misal 50 0 resep terus ada catatan. Ini yang tesnya enggak aneh ya, enggak, maksudnya enggak ada batasan, jadi misalnya cuma kasih 200 ya silahkan. Oh sorry, ada error, nggak ada yang seperti satu. Oke. Command completed successfully, kembali lagi ke databases, di BRS, table, pertama itu juga ada kolom, biasanya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat sebuah tabel. Tabelnya ini adalah foreign key. Tabel maksudnya foreign key hubungan. Jadi langkah pertama adalah kita akan membuat sebuah tangani dulu. Tangan ini boleh terserah ya. Jadi boleh tangani dulu, boleh kelola dulu, kalau tangani saya tambahkan energinya. Jadi enggak anggapannya enggak apa ya? Enggak foreign key saja, tapi primary key juga masuk. Saya akan membuat. Oke, jadi setelah melakukan pembuatan database, pembuatan insertnya, insert seperti ini, saya skip ya. Jadi tadi permasalahan di bagian waktu. Terpencet seperti ini, jadi bisa apa-apa. Tadi aku pencet apa ya? Aku agak lupa ya. Sehingga terpengaruh di bagian OBS-nya. Saya kembali setting. Kembali setting. Oh, QW pantas. Sorry. QW, ada Q-nya soal ini. Aku mencet Q-nya, data ya seperti itu ketahuan. Tapi it's okay. Tidak ada masalah. Oke. Kita lakukannya dengan sama, insert into tbl pasien kurung cara cepat edit pasien, nama pasien apa tbl. Oh sorry, bentar, ada nih ya. Oh saya lupa, email bukan password, misal nomor KTP, misal 312 sudah nomor KTP. Saya agak lupa. Nah, sudah. TTL, terus gender, alamat, email, KTP. Nah, alamat, email, nomor KTP. Betul? Nah, ya, betul. Kita kasih value dalam, jangan seperti ini. PAS 001, kita kasih nama misalkan SQL. Oke, CPU ku 26%, bagus. TTL-nya kita copy paste saja biar lebih cepat ya, soalnya CPU-nya panas. Ini enggak naik sih, cuman takut aja kalau ini sempat laki. Terus alamatnya di Jakarta misal, terus kita tinggal copy paste yang ini karena saya sudah buat sebelumnya, jadi tinggal copy paste aja. Nomor KTP, karena nomor KTP integer, kita masukkan lagi integer. Yap. Nomor KTP itu apa ya? Agak lupa, wah baterai saya habis ini gini. Ya integer, betul. Koma dalam kurung, kita copy paste juga. Kita copy paste di sini.
Ctrl C, save yang sini. Oke. Supaya apa ya, nggak bawa waktu juga kan. Oke. Pin. Pilih apa ya, pasien 002. Kita insert, ceper, baru pack. Kita tinggal nambah. Select prefix into from TPL, menggunakan tabel pasien. Jadi ini sudah ada 4 ya, sudah ada 4 yang sudah dibuat admin. Yang pertama admin, yang kedua dokter, 3 sorry, yang ketiga pasien, yang keempat ini baru ke medis. Ya, oke. Jadi ini saya komen. Setelah itu kita akan menggunakan rekam medisnya. Pasti masuk sih, tidak masalah sih. Oke, kita lanjut ke rekam medis. Kita di nomor rekam medisnya RF01, soal anamnesis 6. Mesisnya ini adalah misal apa ya, 0. Reaksinya negatif. Hasil periksanya adalah apa ya, negatif, berarti tidak ada apa, tidak ada gejala, maksudnya kayak gejala COVID apa gitu. Soalnya kan kalau gejala COVID kan biasanya sering dikaitkan dengan penyakit yang apa ya, sering kita lakukan kayak mual, kayak panas atau gimana seperti itu. Diagnosisnya kita kasih pada orang yang tidak ada ya kita kasih script 0. Apa ini kita kasih 0 aja, nggak apa-apa. 0 nya tidak ada. Tidak ada. Terus tindakan, misal minum jangan telat makan, misal. Resepnya senyum, misal. Obat yang gembira adalah obat manjur, catatan. Tetap semangat. Oke, nggak apa-apa, biarin aja. Kita kosong cek RM002, anamnesis panas, kita periksa positif, misal positif ya. Ini ada COVID. Dia misalkan ketika COVID-19, tindakannya kita harus isolasi. Terus resepnya ya sama, sudah seperti itu. Terus kita langsung melakukan insert into TPL rekam medis
sorry, medis, nomor RN, anamnesis, hasil periksa, diagnosis, tindakan, resep, catatan, value, sorry. Nah, ini RM salah satu, mual, ya memang sedikit seperti itu nih aku. Kenapa sih kok, mungkin tanya-tanya ya, kenapa kok adanya merah seperti ini? Itu oke, anggapannya kan kita kan sudah membuat nih, ini, tapi gak masalah kok. Nah, gitu. Negatif, diagnosisnya tidak ada, terus tindakannya yang telat makan, ya iyalah, resepnya tetap senyum, catatan, semangat, oke. Oke, kita langsung masukkan lagi di RAM 002. Panas, kurikulumnya positif. Tindakannya langsung dilakukan isolasi. Nah, seperti ini. Yep. Kita insert dua row fact, select, prefix menggunakan rekam medis. Oke. Nah, ini. Kalau sama gak masalah. Kita lebar aja. Terus setelah kita membuat rekam medis, kita akan membuat sebuah tangani, tinggal dua tabel lagi, lalu kita akan membuat sebuah view. Kita akan ngecek view-nya apakah setara, anggapannya logiknya seperti apa, kita akan selesai ya. Kita akan tangani, jangan lupa kita kasih ID tangani TGN 001, instrukturnya 1. Oke. Jadi selanjutnya ini agak apa ya, jadi karena baterainya juga mau habis, cepat saya ganti headset. Kita kembali ke ID pasien. ID pasiennya ini PAS 01. Lalu ada kalau kelupaan bisa kembali lagi tanggal periksa, misal 12/01/2001. Browsing juga sama. Kalau komen enggak dia enggak di apa namanya, enggak kedetek ya, enggak terdeteksi di bagian, kalau komen enggak terdeteksi di bagian apa namanya, kalau ada 2 admin 2 dan pasien 2. Oke, lalu kita akan membuat sebuah insert into tbl tangani 2, ID tangani, ID dokter, ID admin, ID pasien, tanggal periksa, values. Oke. Ya, betul. TTN 01, TUK 01,
2021. Kalau misal mau ngubah anu ya, tipe data ini sebetulnya bisa sih. Ya, ubah varchar aja, varchar 20 betul. Dan saya cek karena bisa, karena tangannya 2 sudah ada database. Jadi mau gak mau saya ganti tangan 3. Nah, setelah itu saya cek database RS, tangan 2 sudah ada. Oke, tangan 2, tangan 3. Terus TDN 002, TUK 002. Ya, karena gini, kenapa kok di sebuah database atau dalam sebuah tabel itu bisa dihapus? Karena tabelnya itu misalnya tidak ada koneksinya dia bergantung pada database, seperti itu. Setelah saya mau kasih tanggal 13. Oke, setelah itu kita cek. Oke, 2 row fact prefix menggunakan tabel tangan 3. Oke, tapi tidak masalah kok. Nah, seperti ini. Oke, terus kita akan langsung menuju ke kelola, dimana kelola ini ya kumpulan dari foreign key, kumpulan dari primary key, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi di sini setelah kita akan buat data tabelnya, buat insertingnya, kalau delete ya tinggal delete from nama tabel, where, dimana ID-nya apa, seperti itu. Yep. Oke, jadi seperti itu ya. Kita kembalikan ke kelola, insert into tabel kelola. Nama tabelnya apa? ID dokter, di pasien, nomor RF, values, kita siapa? Sorry, kalau gini nih karena ya ini ya, karena ini foreign key. Kita cepet aja, karena ini live ngoding jadi kita harus cepet dan tepat. Oke, kelola sudah ada. Nah, seperti ini. Setelah kita membuat sebuah tabel, ternyata kita akan cek dulu. Ini saya arahkan nih kameranya ya, kameranya ke sebelah sini. Saya arahkan. Bismillah. Saya gunakan kamera depan ya. Nah, webcam USB. Sebentar. B-nya space dulu untuk ending. Biasa aja deh, gak apa-apa. Jadi ini saya akan kita kembalikan sini. Jadi ke sebuah tabel saya akan bantu untuk recordnya. Kita akan klik kanan view, new view ya. Kita akan klik kanan view dan new view. Kita langsung pencet Ctrl A, Ctrl A nya seperti ini. Kita akan langsung pencet Ctrl A, Ctrl A. Sorry, ini power ini. Nah, ini Ctrl A,
kita drag semua, kita add-nya satu persatu. Nah seperti ini. Oke, jadi apa lagi ya? Sebentar. Oke. Nah seperti ini. Oke, cek cek sebentar. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini, kembali lagi ke namanya, ini adalah view. View ini isinya apa ya? Isinya dari tabel-tabel ini. Kita tinggal drag and drop seperti ini. Pasien tanggal periksa, nama sampel ini, seperti ini udah. Nah seperti ini. Ini ngacak, tinggal drag and drop aja, udah. Tinggal tabel pasien, tabel dokter, sorry, nggak bisa drag and drop ya, dokter. Nah seperti ini. Ini adalah foreign key-nya, inner join. Inner join ini adalah gabungan dalam. Tangani tabel kelola, seperti itu ya. Oke, thank you dari presentasi saya, dan harapan saya ke depannya semoga bisa lebih bermanfaat lagi konten-kontennya. See you.